Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dwi Putra Gustini, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Dia Tubuh Febrian Saputra, absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobari Ferdiansyah, absen 19. Perkenalkan, nama saya Riana Aulia, absen 32. Mari kita mulai penjelasan materinya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, marhabat atau cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki kepada cinta Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengenal konsep masalah kepada Allah sebagai bentuk kecintaan seseorang hamba dan kepada penciptanya. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala: A. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. B. Mencintai Al-Quran. C. Menjauhi perbuatan dosa. D. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Tidak gentar menghadapi hinaan. Cara meningkatkan cinta kepada Allah: A. Memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. B. Senantiasa membersihkan hati. C. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yutahitsu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbilillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina dzalamu na'al adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Artinya, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. B. Hakikat takut kepada Allah atau khauf. Pengertian dari dalil khauf. Secara etimologis, khauf artinya khawatir, takut atau tidak merasa aman. Rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati mengenai akan terjadi sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, atau kehilangan sesuatu yang disayangi di masa akan datang. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada hambanya untuk takut kepadanya, bukan kepada manusia. Hal ini sesuai firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsawunna sawakhshawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa malan tahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Artinya, oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Shadaqallahul azim. Tanda-tanda takut kepada Allah. A. Menjaga lisan dari perkataan dusta. B. Menghindari iri dan dengki. C. Tampak dari kenyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menjauhi makanan haram. E. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. F. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tahsawlaha min ibadihil ulama. Artinya,
Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Shadaqallahul azim. C. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ematologis raja berarti mengharap atas sesuatu atau tidak putus asa. Adapun menurut istilah raja berarti berharap dan memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat raja dibarengi dengan amal-amal yang soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hal sebagai dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fil sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Cara menumbuhkan sifat raja. A. Mempelajari dan memahami Al-Quran. B. Kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. C. Muhasabah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat raja. A. Nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sifat optimis. C. Dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. D. Tentang dalam menghadapi kesulitan. D. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian dan dalil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggung secara sesuatu, mewakilkan atau menyerahkannya. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam banyak ayat Al-Qur'an, diantaranya surah Al-Maidah ayat 23 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adhuluhum alaihimul baba fa idza dakhaltuhuma tumuhu fa innakum walibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah, masukilah pintu gerbang negeri ini untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu masukinya, kamu pasti akan menang. Bertakwalah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Surah Al-Quran Surah Al-Maidah Juz 5 ayat 23. 2. Manfaat tawakal. A. Diberikan rezeki yang cukup. B. Dijauhkan dari godaan setan. C. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. C. D. Diberikan kenikmatan yang tiada hentinya.